Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melaksanakan resume peralatan tambang. Perkenalkan, nama saya Fatih Farhan Trisetyo, NIM 0730020039. Pada hari ini saya membawakan 3 buah materi. Yang pertama dozer, yang kedua scraper, dan yang ketiga truck. Yang pertama dozer. Definisi dan karakteristik. Jenis peralatan konstruksi biasa disebut alat berat atau konstruksi equipment. Bertipe traktor menggunakan trek atau rantai, serta dilengkapi dengan pisau atau yang disebut dengan blade yang terletak di depannya. Lalu diaplikasikan untuk pekerjaan menggali, mendorong, dan menarik material seperti tanah, pasir, batu-batuan, dan sebagainya. Perlengkapan tambahan yang dapat dipasang itu adalah yang pertama ripper, itu untuk pengganti dari blade. Kadang-kadang blade itu tidak selalu bisa membongkar suatu material, maka akan diganti oleh ripper untuk membantu membongkar material tersebut. Lalu ada winch, yang itu untuk menarik material. Next, ada tipe-tipe dozer. Yang pertama tipe yang dengan berjalan dengan rantai. Lalu yang kedua tipe dengan ban. Lalu ada komponennya. Yang pertama ada exhaust pipe stack, ada air pre-cleaner filter, ada blade, lalu ada cutting edge, ada track yielder, ada push ram, ada tooth, ada final drive, ada ripper tip tooth, ada shank protector sama ripper shank, ada tracknya, ada crowel tractor, lalu ada ripper di belakangnya. Next, ini fungsi dozer. Yang pertama tuh ada earth moving, dozing, yaitu perintisan dan pembersihan lahan, lalu pengupasan OB, lalu ada grading, lalu ada pengupasan ke ban berjalan, lalu ada trapping untuk loader, lalu ada ripping. Nah, ripping itu pekerjaan kayak penghancuran dan pelepasan material keras. Biasanya kedalaman ripping itu dibatasi oleh kekuatan dozer. Lalu ada pushing, mendorong scraper ketika loading, seperti itu. Lalu ada mendorong scraper dan truck ketika transportasi pada kemiringan yang curam. Lalu mendorong dozer lain ketika ripper. Lalu ada utility walk, tugas khusus. Yang pertama itu seperti stockpiling dan blending. Lalu ada drainage walk, parit dan kolam. Lalu ada pembuangan salju dan pemeliharaan jalan. Berikut videonya. Di sini terlihat sebuah dozer sedang mendorong materialnya, bebatuan. Lalu mendorong bebatuan yang besar, lalu diangkat dikit supaya bisa lebih kedorongnya. Nah, ini ripper seperti itu. Ripper itu untuk kayak penghancuran tanah yang di bawahnya, overburdening. Next, kita masuk ke scraper. Yang kedua adalah scraper. Di sini karakteristiknya, yang pertama peralatannya yang cukup unik karena kemampuan dalam menggali material dengan ketebalan tipis, lalu mengangkut hingga jarak tertentu serta menumpahkannya. Lalu ada ini scraper itu sudah digunakan 80 tahun yang lalu, dan scraper itu menggunakan ban karet yang dapat bergerak sendiri, mesinnya bertenaga tinggi, beberapa mampu membawa beban hingga 55 meter kubik. Lalu kemampuan manuvernya tinggi, dan tenaga penggeraknya torsinya itu menggunakan 2 roda atau 4 roda. Lalu ada control steer yang digunakannya itu tipenya silinder hidrolik. Lalu ada menaikkan atau menurunkan mangkung menggunakan silinder hidrolik. Lalu ada penumpahan sama elevator untuk jenis tertentu digerakkan oleh motor hidroliknya. Di sini scraper ada 4 tipe. Yang pertama ada standar, itu single engine. Lalu ada tandem, dual engine. Yang ketiga standar elevating. Lalu yang keempat ada tandem elevating. Lalu di sini ada komponennya. Yang pertama itu ada traktornya,
yang keduanya ada Gaussian neck, yang ketiga ada scraper bowl, yang keempatnya itu ada steering cylinder, yang kelimanya bowl cylinder, yang keenamnya ejector, ketujuh apron, ke-8-nya apron cylinder, yang ke-9-nya apron rod, yang ke-10-nya itu rear engine, rear wheel drive seperti itu, yang ke-11-nya itu cutting edge, yang ke-12-nya itu discharge slide, yang ke-13 elevator, dan yang ke-4-nya hydro engine. Nah, kita masuk di fungsi scraper. Fungsi pertamanya itu untuk pengupasan tanah pucuk, topsoil. Lalu ada reklamasi, dari yang reklamasi ini yang bagian leveling dan contouring. Lalu ada pengupasan tanah penutup, overburden dengan atau tanpa penggaruan. Yang keempatnya ada pengupasan biji, biji atau batu bara dengan atau tanpa penggaruan. Lalu ada pengupasan parting. Lalu ada kegiatan umumnya. Kegiatan umumnya itu yang pertama ada stockpiling dan reclaiming. Lalu ada persiapan lokasi. Yang ketiga itu konstruksi jalan. Yang keempat itu pembuatan kolam dan parit. Sama seperti dozer. Berikut kita masuk ke videonya. Ya, seperti ini videonya. Di sini pada video ini kita lihat dozer sedang mendorong scraper di tanjakan. Ya, di video ini kita melihat ini scrapernya tipe hidrolik, single motor hidrolik, sedang mengambil material yang tipis dan dibantu oleh bulldozer. Kita masuk ke materi terakhir. Yang ketiga adalah truk. Di sini karakteristik truk, yang pertama adalah alat angkut material, yang kedua bagian integral dari aktivitas penanganan material di dalam tambang, baik untuk transportasi biji dari tambang ke pabrik pencucian atau stockpile maupun mengangkut material ke lokasi pembuangan. Lalu ada lebih banyak digunakan dalam konteks penambangan yang lebih fleksibel, kombinasi shovel truck. Lalu ada pengembangan banyak dilakukan khususnya terkait dengan jenis truk medan berat off-highway yang memiliki tenaga dan kapasitas yang besar. Nah, di sini truk itu ada 4 tipe. Tipe pertama itu penumpang belakang 2 poros. Di sini kita lihat itu baknya nyatu dengan truknya. Yang tipe kedua tuh penumpahan bawah 2 poros, sama seperti tadi baknya masih nyatu dengan truknya. Tapi di sini penumpahannya itu tidak melalui belakang tapi bawah, dari bawahnya. Lalu yang ketiga ini penumpahan belakang 3 poros, sama seperti yang di atas, cuma ini lebih besar karena sini ada 3 ban. Lalu ada penumpahan bawah 3 poros. Di sini baknya itu terpisah sendiri dengan truknya. Lalu menggunakan 3 ban. Lalu di sini ada komponen dan pertimbangan pemilihan. Nah, komponen truk itu ada mesin, kerangka utama, transmisi, silinder pengangkat bak, silinder suspensi, bak, dan kanopi, serta kabin. Lalu pertimbangan pemilihannya, yang pertama itu adalah tipe truknya, yang digunakan tergantung pada kondisi, lokasi, dan persyaratan tambang. Yang pertama karakteristik material, sifat abrasif, bobot isi, faktor pengembangan, dan ukuran dari batuan. Yang berikutnya ada alat muat, tinggi penumpahan, jangkauan, kesulitan pemuatan. Lalu ada syarat jalur pengangkutan, ada ruang manuver, serta kondisi penumpahan, kayak penyebaran di atas tanah, hopper, kapasitas crusher, dan sebagainya. Berikut video truk. Di sini kita lihat truk yang membawa
barang tambang dari tempat penambangannya dibawa ke tempat pencuciannya sepertinya. Lalu ini tempat pembuangannya. Ya, di sini tempat pembuangannya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.